An-nazi'ati gharqa. Tobat ya Allah. Saya ingin berbuat baik mulai hari ini. Saya ingin memperbaiki hidup saya supaya pulangnya tenang. Bagus, Allah turunkan sifat yang kedua, wan-nasyitati nashta. Gini. Ini ada, saya lihat yang muda-muda yang kuliah mahasiswa ya. Kalau Anda sudah di tahap akhir tuh wisuda, senang nggak? Senang ya? Ibu yang mengantarkan Bapak senang nggak? Senang ya? Baik. Dalam suasana senang, dalam suasana nyaman dan sebagainya, tiba-tiba keseleo kaki gitu ya. Sakit gak? Tapi sedang senang, sedang nyaman, terasa nggak? Enggak, oke? Dicubit terasa nggak? Sakit kan ya? Ya, sakit ya misalnya dicubit kan? Tapi sedang senang, sedang bahagia, sadar nggak? Baik, sedang senang, sedang bahagia, senang. Dari belakang misalnya dipukul begini tuh ya, kencang pukulannya gitu ya. Tapi sedang senang, terasa nggak? Nah, kenapa? Karena ada energi positif yang keluar yang begitu banyak, sehingga sebetulnya hal yang dahsyat pun nggak terasa. Ya, energi yang keluar begitu banyak, yang kuat, yang hebat, sehingga tidak menyadari sesuatu terjadi, gitu kan? Walaupun itu terjadi dengan dahsyat, tapi terasanya halus. Itu disebut dengan nashta. Wan nasyitati. Sebetulnya kematian itu begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Tapi ada orang-orang tertentu yang menyiapkan bekalnya supaya ringan wafatnya. Makanya belajar nanti kurikulum kematian. Jangan kehidupan aja. Bagaimana supaya wafatnya ringan. Ibu ingin husnul khatimah, tapi nggak pernah diturunkan kurikulumnya. Bagaimana husnul khatimah itu? Bagaimana mendapatkan jiwa yang tenang itu? Maka turunkan kurikulumnya dan semangat untuk mendapatinya. Semangat untuk mendapati sesuatu dengan energi yang kuat disebut dengan nasyat. Nasyatar rajulu. Orang itu begitu luar biasa energik. Maka Allah turunkan pula malaikat yang sifatnya mencabut nyawanya dengan lembut dalam keadaan dia sudah siap dengan semua bekalnya. Sehingga tanpa sadar, Masya Allah. Ada yang cuma nyimak, taklim, tenang, ya Tuhan nafsul mutmainnah, tuh tidur. Udah mulai tarikannya terasa tuh. Belum katanya. Ini lagi. Nah, ada. Ya. Ada di antara masyayikh, para guru-guru itu yang sedang ngajar, gitu kan? Ada. Tapi yang indah itu gini. Dapatkan sampai ke level kita mampu menyiapkannya. Itu level tertingginya. Itu level tertinggi. Makanya ini ada kurikulumnya, ayatnya ada, hadisnya ada, sampai kisah-kisah orang solehnya. Kalau di Sahih Al-Bukhari itu namanya ada manaqib, kisah-kisah orang soleh. Itu ada. Dan di antara mereka itu banyak yang sudah Allah berikan kemudahan-kemudahan saking ringannya, itu mau meninggalnya pun sudah siap-siap dulu. Dan banyak itu bukan fiktif. Ya, saya ulang, itu bukan fiktif, itu nyata. Nyata. Saya suka ungkap yang ini karena ini yang paling saya senang, ini paling favorit saya itu. Saya nggak sebut nama ya, nggak sebut nama, tapi ini terjadi di kita. Ada seorang ibu yang beliau mencari husnul khatimahnya di pengajian, Bu. Ini kisah nyata. Saking senangnya dengan pengajian, itu sampai-sampai ketika Allah uji terkena diabetes dan sampai lumpuh bagian tubuhnya, giginya sebagian sudah tanggal, tapi pendengarannya masih berfungsi dengan kuat. Kalau masih dengar ada pengajian, itu minta pada suaminya untuk digendong hadir di pengajian. Perhatikan bagaimana beliau mencari ridha Allah itu dengan pengajian. Hidupnya sederhana, kehidupan sederhana, nggak banyak viral mungkin di kalangan orang-orang, tapi kisahnya begitu luar biasa mendalam. Nah, satu kali anaknya merasa bahwa ibu ini butuh perhatian lebih karena biaya yang digunakan oleh ayahnya yang mengajar untuk membiayai anaknya kuliah itu beliau duga akan lebih bagus kalau digunakan optimal untuk pengobatan ibu. Maka anaknya di semester 5 kalau nggak salah memutuskan untuk cuti, bahkan kalaupun harus berhenti dari kuliah supaya uangnya digunakan khusus untuk membiayai ibunya. Saya ingin katakan kalau ibunya itu baik, ayahnya baik, orang tuanya saleh, pasti Allah berikan percikan kesolehannya pada anak kita. Ya.
untuk berbalas. Itu yang kisahnya Nabi Ibrahim itu. Ya, saya, Anda, kita ini para ayah ya, sesibuk apapun, kalau kita masih bisa memberikan perhatian pada anak, bercanda dengan mereka, gitu ya, dilihat, dikuatkan mereka, itu pasti Allah tanamkan rasa pada anak, minimal untuk membahagiakan ayahnya. Makanya Nabi Ibrahim saat ditugaskan meninggikan bangunan Ka'bah, kan Ismail bawa batu tuh, walaupun masih belum balik. Itu coba, itu kan fikih bukan untuk jadi cerita, bukan, tapi untuk jadi pedoman yang bisa kita lakukan. Maka apa yang terjadi secara singkat saja, anaknya putus kuliah, pulang ke rumah, satu kali si ibu ini yang ingin saya sampaikan. Tiba-tiba kemudian dalam satu waktu bangun, yang tadi lumpuh itu tiba-tiba bangun. Tadi kan ya? Beliau membuka lemarinya itu, lemari bajunya, tiba-tiba dandan ganti baju yang paling bagus, paling rapi, lalu keluar ruang tengah jalan dipanggil suami anaknya, syok suami anaknya itu. Ya. Ayah sini, katanya, anak sini, duduk, masih syok duduk gitu, nggak nanya mama bisa begini, nggak nanya, duduk. Begitu duduk, suaminya dipegang tangannya itu, nah tolong bikinkan susu katanya, anaknya langsung buatkan susu. Ya. Begitu sudah jadi, diminum oleh ibunya, bacakan Quran oleh anaknya. Begitu dibacakan Al-Quran, ibunya dengar, senyum dengan suaminya, lihat suami masih syok melihat ibunya senyum. Begitu dibacakan terus, tangannya tiba kemudian kaku dan sudah kembali menghadap Allah dengan diberikan minuman susu pada anak yang telah diberikan ASI oleh ibundanya, dan dibacakan Al-Quran pada anak yang telah diajarkan huruf-huruf Quran oleh ibunya. Dan itu nggak dikenal dengan ustadzah, tidak, bukan seorang ustadzah, bukan orang biasa, tapi Allah berikan kenikmatan dalam hidupnya. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Dan pulangnya nggak punya beban, nggak punya tagihan, nggak punya hutang, nggak repot nanti bagaimana mewariskan rumah begini, mobil begini. Sah-sah saja punya rumah besar, karena ada nanti kisah yang lain, mewah, hebat, kendaraannya banyak, tapi ahli surga juga. Buru itu, Anda mau buru dengan apa? Ya, beliau tadi itu kan memburu dengan tenaganya ke majelis ilmu. Anda punya ilmu, buru dengan ilmu. Anda punya harta, siapkan harta untuk mengenal Allah. Anda punya kedudukan, pakai kedudukan itu supaya Allah ridha. Kan pada akhirnya meninggal juga. Ya, setiap orang itu pasti akan wafat, tapi tidak setiap orang diberikan kesempatan mempersiapkan cara wafatnya yang indah. Keluarkan kurikulum cara wafat yang indah. Ikuti itu. Allah kurang apa lagi? Ayatnya diberikan, malaikatnya dikenalkan, cara wafatnya dijelaskan, ayatnya terukur semua. Nabi menjelaskan, lalu perjalanan semua itu dibuktikan oleh kisah orang-orang yang menyiapkannya. Sekarang kisahnya sudah viral, hadir dari masa dulu sampai masa kini. Belum cukup membuat kita kemudian bisa mengenal itu dengan baik sehingga mengikutinya. Pilihannya apa lagi? Kan kematian itu sesuatu yang niscaya terjadi. Ya, saya kalau bahas Palestina selesai kajian kita gitu kan. Tapi kan setiap waktu ditempatkan. Coba deh lihat di potongan-potongan video itu. Anak, mohon maaf ya, tangannya sudah kena nggak ada, diperban gini, bapaknya nangis, Pak nggak usah nangis, ini kan yang kita cari, ini yang kita cari, kita bangga dengan darah kita di hadapan Allah. Ya biarkan mereka, ya kami persembahkan darah kami untuk orang-orang yang belum pernah mengenal darahnya sendiri katanya. Dia kan bangga, karena kenal Allah. Kita hidup sudah berapa lama, terus diberikan kenikmatan berapa banyak. Alhamdulillah, tapi gak kenal pada yang memberikannya. Ya akhi, ya ikhwan, ya Masya Allah, berapa lama Allah berikan kita kesempatan hidup. Berapa banyak harta yang Allah sudah berikan pada kita. Dikasih sepeda belum pernah dipakai ke masjid, pakai motor belum pernah dibawa ke majelis ta'lim, pakai mobil belum pernah dibawa pada ketaatan-ketaatan yang lebih. Ya, ada orang Allah sudah berikan limpahan harta banyak, haji aja masih belum sanggup, belum kepanggil, udah dipanggil berapa kali, cuman gak niat aja. Dengan tapi yang paling dahsyat ironinya adalah pengen wafatnya tenang, pengen masuk surga. Itu yang saya bingung itu selalu tuh. Dan surganya tuh nggak tanggung, pengen Firdaus gitu, dan masih bisa tersenyum.